Langsung menuju ke Basarnas untuk melihat konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Basarnas, yaitu Marsikal Madya FHB Sulistyo. 2 perempuan dan dua laki, 1 perempuan. Saya aja bisa salah ya nyebutin ya. 2 laki, 1 perempuan. Yang 1 perempuan ini berpakaian pramugari. Oke. Cukup itu ya, nanti detail mengenai korban bukan tugas kita. Yang penting sekarang ini posisi terakhir sampai saya duduk di sini ada 6 ya, 6 yang sudah kita evakuasi. Nanti perkembangan sangat dinamis ya. Ada 6. Sementara ini 6 ini masih berada di kapal kita. Sebabnya apa? Pagi ini cuaca buruk ya, cuaca buruk baik di Pangkalan Embun maupun di daerah operasi pencarian maupun evakuasi. Nanti setelah cuaca memungkinkan, maka ke-6-6-nya ini akan segera kita geser menuju Pangkalan Embun. Kemudian di sana sudah ada tim yang kemudian menerima, kemudian membersihkan, mencuci, merawat. Ya. Kemudian di sana sudah disiapkan, laporan saya terakhir adalah 168 peti, ya, peti jenazah kontribusi dari Bupati. Ya. Meskipun kita juga membawa pagi ini Hercules kita yang dari Jakarta, kita membawa beberapa ya, peti untuk di sana, sehingga diharapkan nanti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita bawa sudah dalam kondisi yang layak ya, layak. Oke, hari ini sesuai dengan perhitungan kita, maka searching dan evakuasi hari ini seperti dilihat di dalam gambar itu, sekarang semua sektor kita hilangkan ya. Kita melihat menjadi 2 sektor. Seperti pembagian itu, hari ini akan ada unsur udara maupun laut ya, yang akan terlibat dalam 2 tugas ya. Unsur udara itu ada 17 helikopter yang siap saya gerakkan. Saat ini belum bisa bergerak karena cuaca ya. Ini gabungan. Kemudian ada 9 pesawat fixed wing yang akan sewaktu-waktu kita gerakkan untuk kepentingan mencari, mengevakuasi ya. Yang berikutnya, di daerah operasi sekarang sudah hampir 80% kekuatan sudah masuk di daerah operasi. Hanya belum bisa melaksanakan karena gelombang masih 2-3 meter. Kemudian hujan deras di daerah operasi. Kemudian selain unsur udara, unsur laut, sekarang ini sudah siap unsur darat yang ada di wilayah. Yang tadi malam Panglima TNI sudah menyampaikan unsur-unsur kekuatan darat untuk membantu, ya, membantu unsur udara dan laut yang melakukan pencarian dan evakuasi. Ya. Kemudian unsur darat sepenuhnya mereka akan mendukung untuk menerima, merawat, kemudian mengevakuasi sampai dengan Surabaya. Surabaya dibantu TNI, Polri yang lain, plus instansi yang terkait sampai dengan selesai identifikasi atau untuk memastikan ini siapa. Kemudian kita bantu unsur-unsur itu sampai dengan keluarga. Sampai dengan Surabaya, Basarnas dan jajaran termasuk TNI Polri yang ada dalam komando saya ini akan membantu sepenuhnya sampai dengan Surabaya. Oke, saya kira hari ini itu yang ingin saya sampaikan khusus untuk operasi hari ini. Kemudian yang kedua ya, sampai
cuaca kondisi belum memungkinkan saat ini ya. Yang kedua adalah saya menjabarkan menindaklanjuti perintah Panglima TNI tadi malam ya, tentang bagaimana kita kelola bersama-sama informasi. Perintah Panglima TNI sudah jelas bahwa itu adalah harus dengan satu pintu. Maksudnya beliau itu satu pintu itu di masing-masing ya, masing-masing satuan-satuan saya ya, satuan-satuan saya ya, yang sedang melaksanakan tugas yang kaitannya adalah dengan tugas pencarian dan evakuasi ya. Oke, satu ini paham ya. Untuk informasi yang terkait dengan pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh unsur-unsur di bawah komando kendali Basarnas ya, yang ada di satuan-satuan pelaksana itu ya, bisa ya menyampaikan hal-hal informasi yang terkait dengan tugas taktis masing-masing ya. Tetapi informasi yang terkait dengan ya, dengan operasi, manajerial operasi seluruh komando Basarnas dan satuan-satuan pendukung TNI Polri yang ada di bawah komando, struktur komando operasi pencarian ini, manajerial informasi secara garis besar, secara umum global adalah ada di Basarnas. Oke. Basarnas itu sopo ya, siapa ya. Basarnas itu ya saya dengan deputi operasi saya. Jadi yang bisa bicara di Basarnas saya, deputi operasi saya, plus satu kabak humas saya sewaktu-waktu kalau sesuai dengan yang dia ketahui. Ini untuk informasi seluruh kegiatan operasi dan pencarian. Nah, saya turun ke bawah. Saya paham bahwa media juga menginginkan adanya informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau di bawah di sana ada satuan-satuan pelaksana dengan tugas spesifik dari masing-masing satuan. Oleh karena itu kita atur informasi itu. Boleh media langsung ke sana ya, di satuan-satuan pelaksana itu, tapi kita bicara, kita menyampaikan informasi pada masyarakat, itu adalah tugas spesifik dia. Bukan kemudian menyimpulkan seluruh kegiatan operasi pencarian dan pertolongan maupun evakuasi ini ya. Sehingga saya berharap ya, Panglima TNI itu maksudnya adalah demikian, saya jabarkan ya. Saya minta berikutnya informasi kita kelola bersama-sama ya, bersama-sama dengan tataran yang saya sampaikan itu. Saya ulangi, untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan maupun evakuasi ya, secara global dari operasi itu kalian bisa mendapatkan dari Basarnas, kantor pusat Basarnas. Pada siapa? Saya, deputi operasi, sama satu lagi adalah kabak humas ya. Kemudian kalian bisa ngambil di sana, di lapangan, di satuan-satuan, kepada siapa? Kepada satuan-satuan saya yang ada di bawah komando kendali Basarnas. Kalau kalian ingin tahu masalah operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Dan informasi yang kalian peroleh di sana adalah informasi tugas-tugas teknis yang melingkupi tugasnya dia di lapangan. Masih ada informasi yang bisa kalian peroleh di lapangan sana adalah di luar tugas-tugas operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Contoh misalnya pengelolaan jenazah, perawatan, kemudian otopsi, keluarga, dan sebagainya. Please silahkan di sana, tidak masalah, bukan kepada satuan saya ya, tapi bisa kepada masing-masing tadi yang ada di bawah, instansi yang terkait silakan, tetapi bicara sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Ini sepakat ya. Saya kira 3 hal itu yang ingin saya sampaikan supaya berikutnya kita bisa melakukan tugas operasi dengan optimal, media bisa mendapatkan informasi yang
mendekati akurat untuk disampaikan kepada masyarakat. Saya yakin masih banyak dinamika hari ini dan seterusnya. Saya tahu itu dan saya memahami, tetapi harus ada langkah-langkah supaya kita semakin bisa bekerja sama. Untuk saya operasi, kalian mendapatkan informasi, masyarakat menerima informasi yang mendekati sempurna. Saya pikir saya ingin mempertegas itu adalah perintah Panglima TNI seperti itu, ya, tadi malam itu, ya, intinya. Oke, demikian saya kasih kesempatan 1, 2, 3 pertanyaan, silakan. Nanti itu laporan dari checking satuan di lapangan. Yang saya terima adalah jenazah, jumlah, dan jenis, ya, dan jenis. Yang pertama adalah 0606, dicatat ya, dicatat. 0606, 0645, 0656. Yang pertama 0606, ya, satu jenazah laki-laki, ya. Kemudian 0645, satu jenazah wanita, ya, berpakaian pramugari. Ya. Kemudian yang satu 0656, satu jenazah laki-laki. Semua berada di sektor 5 namanya kemarin, sekarang sudah berubah menjadi sorry ya. Di sektor 5 yang kemarin, sekarang 4 sektor untuk pesawat, kemudian 2 sektor untuk kapal, ya. Masih pada posisi di sekitar ditemukannya jenazah yang kemarin. Pak, mohon dijelaskan nanti skenario evakuasi jenazah dari Tanjung Budi ke Surabayanya nanti bagaimana, Pak? Apakah ditentukan berapa kali sehari? Bagaimana? Coba diulangi. Untuk evakuasi korban dari Pangkalan misalnya ke Surabaya itu skenario-nya bagaimana? Apakah sudah ditentukan berapa kali sehari, Pak? Oh tidak. Prinsip dasar kita secepatnya membawa, ya, jenazah korban ke Surabaya. Tetapi kita hitung efektivitas dan efisiensi angkutan. Ya. Kalau jenazah itu umpamanya jumlahnya sekitar 10-8, ini contoh ya, maka kita bisa menggunakan pesawat dengan kapasitas yang lebih kecil. Di sana sudah siap ada CN235, 295, ada Hercules. Tapi kalau banyak, maka kita gunakan Hercules. Tapi prinsip secepatnya harus kita rawat dulu, kemudian kita masukkan di dalam peti, mungkin didoakan dulu di sana, kemudian dimandikan, didoakan, kemudian dimasukkan ke dalam peti, kemudian ditata, baru kita bawa secepatnya ke Surabaya. Mengenai identifikasinya dilakukan di Surabaya, Pak? Di Surabaya, Pak. Ada tim yang namanya DBI dari Polda Jawa Timur. Ya. Pembagian tugasnya sendiri gimana, Pak? Nanti yang Basarnas di mana, misalnya tugasnya apa, lalu nanti TNI seperti apa? Apa? Pembagian tugasnya sendiri nanti seperti apa? Nanti Basarnas di mana, di sektor 5-nya bagian apa, lalu nanti TNI seperti apa? Aku nggak ngikutin dari awal dong. Jadi seluruh kekuatan, baik dari TNI, Polri maupun instansi yang lain, itu seluruhnya ada ya di PKAU-kan namanya, dimasukkan di dalam kekuatan SAR gabungan yang dikoordinir oleh Basarnas. Ya. Jadi semua di sektor sudah diatur. Ya, dilihat gambar itu sudah ada. Ada. Jadi hari ini kita berangkatkan kekuatan tambahan dari TNI AL, penyelam dan dari Kopaska sebanyak 47 yang diberangkatkan ke Pangalenbun. Kemudian dari Basarnas kita tambahkan lagi 20 personel penyelam dari Basarnas Special Group dan sekarang sudah berada di Pangalenbun. Hanya tinggal menunggu kondisi cuaca, gelombang untuk kita
melakukan tugas-tugas jemaah.